Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat-sobat lansia yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya, Aji. Kali ini saya akan membawakan video mengenai sayuran yang sangat istimewa. Kalau di daerah Kota Salatiga, Boyolali, Kopeng, Getasan, itu sayur dan adas itu sangat populer, dikenal oleh semua orang di sana. Bentuknya seperti ini. Ini daun. Wangi itu kalau kita pijit aja nih, kita remas daunnya, ada aroma-aroma mint gitulah, yang cukup menyegarkan, kuat. Dan kalau dimasak di sayur itu luar biasa enak. Itu bagi sobat-sobat yang berasal dari Salatiga, Boyolali, Kopeng, dan seterusnya itu, sayur ini sungguh merupakan sayur yang istilahnya ngangeni, merindukan. Lama tidak makan ini rasanya kepengen lah. Nah, manfaat dari sayur dan adas ini cukup banyak ya. Nama latinnya itu Funiculum vulgare. Ini mempunyai kandungan antibakteri, anti radang, antioksidan. Dan manfaatnya bagi kesehatan cukup banyak. Pertama, bisa karena mengandung antioksidan, termasuk polifenol, sangat baik untuk kesehatan. Sehingga mengkonsumsi sayur ini itu bisa mengurangi risikonya rendah untuk bisa terkena penyakit-penyakit kronis seperti diabetes mellitus atau sakit gula, jantung, kanker, dan sebagainya. Yang kedua, baik untuk kesehatan tulang. Karena mengandung vitamin dan mineral seperti fosfat, kalsium, zat besi, dan zinc. Fitka yang meningkatkan penyerapan kalsium di dalam tubuh. Ya. Kemudian manfaat yang lain itu bisa menurunkan tekanan darah. Jadi sobat-sobat yang punya tensi cukup tinggi dianjurkan untuk sesekali mengkonsumsi sayur adas ini. Karena ada potasium dan kalium dalam daun adas, sehingga baik untuk menjaga tekanan darah. Mineral ini akan mengatur pelebaran atau dan penyempitan pembuluh darah, sehingga tekanan darah bisa tetap stabil. Kemudian yang keempat, meredakan penumpukan gas dalam perut. Jadi bayangkan kalau perut kita banyak tumpukan gas dan mekanisme buangan pakai buang gas atau kentut. Nah, melalui mengonsumsi ini bisa meredakan itu tumpuan gas yang dibuang tadi itu, bisa tumpukan gas bisa diredakan sehingga tidak terlalu banyak kentut. Berikutnya adalah menjaga fungsi otak, karena kalium dalam adas yang baik untuk otak sehingga bisa mempertahankan fungsi dan kerja otak. Berikutnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas. Ini sekarang sedang musim pandemi COVID-19, kita perlu meningkatkan imunitas. Nah, daun adas ini kalau dikonsumsi cukup bagus untuk meningkatkan imunitas, karena kandungan vitamin C-nya cukup baik. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan mata. Mata kita bisa tersehatkan dengan mengkonsumsi sayur daun adas. Dan menyehatkan kulit. Namun memang ada efek sampingnya, seperti bisa mengganggu kerja obat-obatan tertentu, misalnya obat untuk anti kanker dan pil estrogen. Tapi bisa kita konsultasikan dengan dokter. Kalau dalam jumlah yang tidak terlalu besar, mungkin tidak ada masalah. Itu kalau berlebihan. Baik, sobat lansia, mari kita ikuti bagaimana saya memasak daun adas ini dengan bumbu bobor. Bumbu bobor. Kalau orang Jawa pasti tahu ini. Ya, mari kita ikuti. Sobat-sobat yang saya hormati, adapun bumbu yang dipakai untuk membuat sayur bobor ini adalah bawang putih, bawang merah, lengkuas, ada kencur, daun salam. Kita tahu bahwa manfaat daun salam dalam jumlah tertentu direbus itu bisa juga menurunkan tekanan darah tinggi.
Yang suka minat boleh juga dicampurkan ketumbar. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Bumbunya ada garam, gula merah. Kalau nggak mau juga tidak masalah. Bisa tidak dipakai. Kemudian ada bumbu masak ya yang bisa kita pakai. Nah, ini semua akan kita haluskan. Kemudian kita mendidihkan air dan kita masukkan semua bumbu ini ke dalam air yang mendidih. Dan terakhir adalah daun adas. Bagi yang suka, sayur bobor ini juga bisa dicampurkan dengan ikan teri. Nah, ikan teri. Ikan teri menarik sekali, bisa kita masukkan, bisa untuk penyedap juga di dalam sayur bobor itu. Mari ya kita ikuti prosesnya. Sobat berlansia, ini air sudah mendidih. Saatnya kita untuk memasukkan semua bumbu yang tadi sudah kita siapkan. Ya, ini saya blender saja supaya tercampur dengan baik. Kemudian bumbu-bumbu seperti garam, kemudian gula merah juga akan kita masukkan semua. Kemudian yang terakhir adalah daun adas. Ini daun adasnya kita masukkan. Ya. Sudah semuanya kita tutup mungkin sekitar 20 menit kita masak atau kurang. Dan kalau sudah empuk, kita angkat dan kita santap. Mari kita tunggu ya beberapa belas menit supaya matang. Sobat-sobat lansia yang saya hormati, alhamdulillah sayur bobor daun adas ini sudah selesai dimasak. Sudah siap untuk disantap. Dan tadi sudah sobat-sobat ketahui apa saja manfaat dari sayur daun adas ini. Karena kandungan vitamin, mineral daun adas ini ternyata sangat banyak. Nah, tadi yang penting bagi kita adalah bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Itu pertama. Yang kedua, bisa menurunkan atau menstabilkan tekanan darah kita. Karena ada beberapa mineral, vitamin yang ada di dalam daun adas ini, itu mempunyai fungsi bisa melebarkan pembuluh darah. Nah, ini penting untuk kita karena sebetulnya kesehatan pembuluh darah, kebersihan pembuluh darah itu merupakan salah satu bagian yang penting untuk kita pelihara, kita jaga. Kemudian juga bisa untuk meningkatkan kerja otak, bisa mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes mellitus, dan seterusnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah terlanjur, ya mungkin bagi yang ingin mengkonsumsi ini, tetap silakan berkonsultasi dengan dokter ahli atau spesialis gizi klinik, mungkin bisa mendapatkan informasi yang banyak dari sana. Terutama yang masih sambil makan obat dokter untuk anti kanker dan yang lain. Tapi bagi yang tidak, silahkan. Tapi kalau mungkin porsinya cuma sedikit, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Semuanya kalau berlebihan tentu akan ada dampak negatifnya. Nah, sambil prinsip saya mungkin sama dengan prinsip sobat-sobat lansia sekalian, jadikanlah makanan, termasuk sayuran, buah-buahan, dan sebagainya, itu sebagai obat. Bukan dibalik, kita jadikan obat sebagai makanan. Ya, sekarang kita coba. Tidak ada yang kata terlambat. Saya sudah beberapa bulan tidak pernah jumpai sayur daun adas ini. Mungkin justru tahun ya, karena sebelum COVID-19, sebelum Maret, sampai sekarang sudah jelang Maret, sudah hampir setahun, itu belum ketemu daun adas ini sebagai sayuran yang saya makan. Alhamdulillah sekarang dapat,
Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini sayur daun atas ini menjadi salah satu menu yang ada dalam diet saya setiap hari. Saudara atau sobat sekolah yang saya hormati, demikian ya. Ini kalau dirasakan enak ini. Ya, campur. Nah, jadi sekali lagi terima kasih atas perhatian dan atensinya terhadap video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di-share kepada teman-teman sobat sekalian. Untuk jangan lupa atau kapan-kapan dicoba makan sayur daun adas sebagai obat. Memang baunya aromanya kayak mint yang ada di obat batuk itu, tapi enak apalagi sudah matang, sudah dibumbu dengan bumbu yang lengkap seperti tadi. Demikian, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk mencoba masak sendiri, nggak apa-apa, bisa gampang sekali untuk masak itu. Untuk ke depan saya akan coba untuk mengetengahkan video-video mengenai makanan sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Ya, kita akan rubah paradigma ini. Kita usahakan supaya memasukkan asupan-asupan makanan bergizi sebagai obat, tetapi enak karena nutrisinya bisa juga untuk menguatkan badan kita. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam lansia.